Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jemaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah karena Allah Subhanahu wa taala masih Ia senang pas memendi laku diri kita sampai sebuah anugerah. Memang kita memendi Allah laku diri kita sejauh mana kita gunakan daripada umur adik kebiar kita sampai sebuah anugerah untuk perkara taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adik saya ada yang dia gunakan umur adik kebiar sampai sebuah anugerah untuk perkara taat kepada Allah. Maka inilah ciri-ciri orang yang masih dikasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kali salawat wassalam kita selalu hadiahkan pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini kita dilanjutkan kali kita ayat yang ke-15. Hal jazaa'ul ihsani illa al-ihsan. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Tiada balasan kebaikan kecuali kebaikan, maka nikmat Rabbmu yang manakah yang kamu dustakan? Quran surah Ar-Rahman 60:61. Faidah, Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu berkata, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksud ayat di atas ialah bersaksi, dan barang siapa di dunia dikarunia nikmat untuk bersaksi atas la ilaha illallah, dia taat kepada Allah dan mengamalkan daripada kalimat tersebut, maka tidak ada balasan baginya di akhirat kecuali surga. Syekh Ikrimah rahmatullah alaihi meriwayatkan, barang siapa bersaksi atas la ilaha illallah dan mengerjakan perintah di dalam ayat tersebut, maka tiada balasan baginya kecuali surga. Syekh Hasan rahmatullah alaihi juga meriwayatkan demikian. Itulah hadirin yang mulia Allah SWT, satu firman Allah yang sangat ringkas namun hadirin yang mulia. Makna daripada ayat di sini hanya sangat luas. Allah Subhanahu wa taala berapa kali diulang dalam surat Ar-Rahman, Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat me adik kamu ingkari adik kabian oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun hanya itu sebesar biji kesawi pun kita diwajibkan untuk bersyukur hadirin yang mulia terhadap tersebut. Hadirin Allah Subhanahu wa taala kembali untuk menjelaskan daripada yaitu ada surat sebelumnya supaya dapat salah paham hadirin yang mulia, bahwa penuh di antara saudara-saudara kita mereka salah paham tentang kita terus total masalah kebalong hadirin yang mulia. Penuh di antara saudara-saudara kita apalagi adik merasa nongkak nyaman menurut berangkat Allah SWT. Kau baik buat perbuatan yang dapat memang benar Allah SWT. Tetapi yang terjadi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala setelah kita berhadapan dengan Allah, maka tidak ada lagi ucapan-ucapan apa yang kita ucapkan di dunia ini. Kau buat, kau dapat. Belum tentu apakah walaupun bertaat belum tentu ya terima oleh Allah. Biasa kita mendapatkan jawaban seperti ini. Tapi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala tidak akan terlintas sedikit pun daripada ucapan itu. Yang intinya di sana nanti hadirin yang mulia pasti dan pasti kita akan menyesal hadirin yang mulia. Dan kita merengek-rengek kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah dalam Al-Qur'an? Bahwa kita menghadapan Allah pasti kita meminta untuk kembali ke dunia untuk taat kepada Allah, membuat amal hati Allah Subhanahu wa taala. Rabbana absorna wa sami'na farji'na na'mal sholihan inna mungkin. Inilah ucapan yang pasti akan terjadi nanti di hadapan Allah. Tidak ada lagi ucapan-ucapan yang telah kita lontarkan pada saudara-saudara kita pada saat kita isotan piling dengan kita pada saat kita telah dunia. Maka itulah yang terjadi hari yang mulia. Ya Allah, tuduh ampun ya Allah, benar ampun ya Allah,
apa di kesenapan tentang Al-Quran ya Allah dari orang-orang soleh, mulai daripada yaitu ulama, para guru, atau para dai, para daripada yaitu saudara-saudara kita yang mulia, apa benar apa di kesenapan ya Allah, kita ya Allah saksikan ya Allah, naruh nama semalik ke dunia sekarang udah untuk buat apa? Tidak ada gunanya hadir Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu hadir Allah Subhanahu wa taala apabila ada dengan kita, setokan kita berarti mereka itu peduli pada kita hanya. Yang peduli kita hanya, maka kita itu terima hadir Allah Subhanahu wa taala. No melontarkan kata-kata yang tidak nyaman hadir Allah Subhanahu wa taala. Karena pasti dan pasti kita akan alami nanti Allah Subhanahu wa taala hadapan Allah. Maka oleh karena itu hati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita selalu dan selalu kita taat kepada Allah sebelum kita menyesal hati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kita mendalilkan daripada ayat ringkas itaknan, kita diberikan selalu kekuatan iman oleh Allah sehingga kita selalu dan selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dapat amalkan kita dan sesenapat dengan dengan kita. Subhanallah wa bihamdihi subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.